Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wandrianda Eka Putra dengan NPM 24108300484 dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Profesor Dr. Teddy Chandra SEMM dengan mata kuliah Manajemen Keuangan dan Isu-isu Global. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menjelaskan mengenai soal ujian akhir semester yang telah diberikan kepada kami. Nah, langsung saja eh, kita mulai penjelasannya. Soal nomor satu, berikan evaluasi kritis terhadap keuntungan dan kelemahan strategi merger dibandingkan akuisisi. Gunakan contoh dari kasus nyata atau skenario hipotesis untuk mendukung jawaban Anda. Merger dan akuisisi adalah dua strategi bisnis utama untuk pertumbuhan dan ekspansi. Meskipun keduanya bertujuan menggabungkan dua entitas untuk meningkatkan nilai bisnis, keduanya memiliki perbedaan signifikan dalam pelaksanaan hasil serta keuntungan dan kelemahan. Adapun keuntungan strategi merger, yang pertama, sinergi yang lebih setara. Mengapa bisa dikatakan demikian? Nah, ini bermaksud merger biasanya dilakukan oleh dua perusahaan yang setara dalam hal ukuran dan keuntungan, sehingga memudahkan sinergi. Kedua pihak berbagi risiko, keuntungan, dan pengelolaan. Yang kedua dari keuntungan strategi merger itu kombinasi budaya yang lebih alami. Itu bisa dikatakan bahwa dalam merger ada lebih banyak kesempatan untuk menyelaraskan budaya perusahaan karena prosesnya cenderung bersifat kolaboratif. Skenario hipotesisnya, jika dua perusahaan teknologi lokal dengan fokus pada perangkat keras dan perangkat lunak bergabung, mereka dapat menciptakan ekosistem produk yang terintegrasi tanpa adanya dominasi salah satu pihak. Ketiga yaitu citra positif. Merger sering dipersepsikan lebih positif oleh pasar karena dianggap sebagai langkah strategis bersama, bukan sebagai pengambil alihan paksa. Dari keuntungan tadi tentunya mempunyai kelemahan. Adapun kelemahan strategi merger itu prosesnya yang kompleks. Menjelaskan visi struktur organisasi dan kepemimpinan dapat memakan waktu lama. Perbedaan visi dapat menimbulkan konflik di masa depan. Adapun contohnya itu merger antara Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah pada tahun 2021 menjadi contoh nyata. Ketiga bank syariah ini digabungkan untuk membentuk entitas baru bernama Bank Syariah Indonesia ataupun BSI. Nah, tujuannya adalah menciptakan bank syariah terbesar di Indonesia dengan daya saing yang lebih kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, tantangan utama dalam merger ini adalah penyelaraskan budaya organisasi dari tiga bank berbeda dengan mengintegrasikan sistem operasionalnya. Kelemahan yang kedua yaitu kesulitan dalam pengambilan keputusan. Kelemahan ketiga yaitu resiko pembagian keuntungan. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan dari strategi akuisisi. Yang pertama yaitu pengendalian penuh. Nah, dengan contoh itu akuisisi Instagram oleh Facebook pada tahun 2012 memberikan Facebook kendali penuh untuk mengintegrasikan Instagram ke dalam ekosistemnya. Yang kedua, ekspansi cepat. Skenario hipotesisnya itu sebuah perusahaan farmasi besar mengakuisisi startup bioteknologi kecil untuk mendapatkan akses ke inovasi obat yang sedang dikembangkan. Yang ketiga yaitu efisiensi operasional. Nah, kelemahan dari strategi akuisisi ini pertama yaitu potensi konflik budaya. Nah, contohnya akuisisi XL Axiata terhadap Axis Telekom Indonesia pada tahun 2014. Proses integritas jaringan dan pelanggan Axis memakan waktu lama serta menimbulkan kendala teknis yang mempengaruhi pengalaman pengguna di awal proses. Yang kedua itu biayanya tinggi. Akuisisi seringkali memerlukan investasi besar di awal, termasuk pembiayaan tunai, saham, atau utang yang dapat membebani perusahaan Indo. Yang ketiga yaitu risiko resistensi. Akuisisi dapat menimbulkan resistensi dari pemegang saham, regulator, atau bahkan masyarakat jika dianggap sebagai monopoli atau langkah tidak etis. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa merger cocok untuk situasi di mana dua perusahaan ingin bergabung secara setara untuk mencapai sinergi yang lebih baik dan kolaborasi jangka panjang.
Nah, namun prosesnya cenderung lebih kompleks dan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan akuisisi adalah strategi yang lebih cepat untuk mendapatkan kontrol penuh atas perusahaan lain, tetapi menghadapi tantangan integritas budaya dan biaya awal yang tinggi. Soal nomor 2, yaitu jelaskan bagaimana prinsip diversifikasi dan manajemen risiko diterapkan dalam konteks pasar yang sangat volatil. Pasar yang sangat volatil seringkali menghadirkan tantangan besar bagi investor dan perusahaan, terutama karena ketidakpastian yang tinggi dapat menyebabkan fluktuasi harga yang tajam. Diversifikasi dalam pasar volatil. Nah, diversifikasi dalam pasar volatil ini adalah strategi alokasi aset dengan cara menyebarkan investasi ke berbagai instrumen, sektor, atau wilayah geografis untuk mengurangi risiko keseluruhan portofolio. Nah, instrumen keuangannya, investor dapat mendistribusikan investasinya ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, reksadana, emas, dan properti. Misalnya saat pasar saham mengalami koreksi, harga emas cenderung naik sebagai aset safe haven. Contoh nyatanya, selama krisis pandemi COVID-19, investor yang memegang kombinasi saham teknologi yang cenderung naik dan emas berhasil mengurangi kerugian secara keseluruhan. Nah, manajemen risiko dalam pasar volatil. Manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengurangi dampak risiko terhadap portofolio atau bisnis. Nah, langkah-langkah dari manajemen risiko ini pertama yaitu identifikasi risiko. Nah, identifikasi risiko ini itu menganalisis jenis risiko yang relevan seperti risiko pasar, risiko kredit, atau risiko likuiditas. Yang kedua, penggunaan instrumen derivatif. Yang ketiga, stop loss dan limit order. Yang ketiga, rebalancing portofolio. Selanjutnya, pengelolaan likuiditas. Nah, kesimpulannya, diversifikasi dan manajemen risiko adalah prinsip kunci yang saling melengkapi dan dalam mengelola pasar yang volatil. Diversifikasi membantu mengurangi risiko spesifik, sementara manajemen risiko memberikan perlindungan lebih lanjut melalui pengelolaan yang strategis. Dalam jangka panjang, penerapan kedua prinsip ini dapat membantu investor dan perusahaan menghadapi ketidakpastian pasar dengan lebih percaya diri. Soal nomor 3 yaitu dengan munculnya tren seperti robo-advisor dan investasi berbasis AI, analisis bagaimana peran manajer kekayaan akan berubah di masa depan. Nah, kemunculan robo-advisor dan investasi berbasis AI telah mengubah landscape pengelolaan kekayaan secara signifikan. Teknologi ini menawarkan layanan investasi yang otomatis, terjangkau, dan berbasis data yang dapat menggantikan beberapa fungsi tradisional manajer kekayaan. Nah, bagaimana teknologi mengubah landscape pengelolaan kekayaan? Dari robo-advisor sendiri, itu adalah platform seperti Betterment dan Betfrom memanfaatkan algoritma untuk mengelola portofolio secara otomatis berdasarkan profil risiko dan tujuan klien. Nah, mereka juga menawarkan layanan dengan biaya lebih rendah dibandingkan manajer kekayaan tradisional, menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Selanjutnya itu investasi berbasis AI. AI memungkinkan analisis data yang sangat besar, termasuk prediksi pasar, identifikasi pola risiko, dan optimasi portofolio secara real time. Nah, memastikan portofolio memiliki aset yang mudah dicairkan untuk menghindari tekanan finansial saat terjadi koreksi pasar. Kesimpulannya, meskipun robo-advisor dan AI menggantikan beberapa fungsi tradisional, mereka tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran manusia. Manajer kekayaan masa depan perlu mengubah fokus mereka dari eksekusi teknis ke layanan berbasis hubungan, strategi kompleks, dan integrasi teknologi. Dengan beradaptasi, mereka dapat tetap relevan dan memberikan nilai tambah unik yang melengkapi teknologi baru. Nah, selanjutnya itu soal nomor 4. Jelaskan pengertian dan kaitan dengan kondisi perekonomian Indonesia dan global saat ini dan beri contoh yang relevan untuk istilah sebagai berikut.
Yang pertama yaitu high return, yang kedua systematic risk, dan unsystematic risk, dan total risk. Dan yang ketiga diversifikasi dan portofolio. Nah, yang A, high risk, high return. Istilah ini merujuk pada prinsip investasi yang di mana peluang untuk mendapatkan imbal hasil yang tinggi biasanya disertai dengan risiko yang tinggi pula. Nah, untuk contohnya di Indonesia, investasi pada startup teknologi seperti GoTo memberikan peluang keuangan keuntungan besar, tetapi juga memiliki risiko tinggi karena volatilitas harga saham dan ketidakpastian profitabilitas jangka panjang. Yang B yaitu systematic risk, unsystematic risk, dan total risk. Systematic risk itu risiko ini berasal dari faktor makroekonomi atau eksternal yang mempengaruhi seluruh pasar, seperti inflasi, perubahan suku bunga, atau resesi global. Untuk unsystematic risk, itu risiko ini spesifik pada perusahaan atau industri tertentu, seperti kegagalan manajer atau penurunan permintaan pasar untuk produk tertentu. Risiko ini dapat dikelola melalui diversifikasi portofolio. Yang ketiga yaitu total risk. Total risk ataupun total risiko adalah kombinasi dari risiko sistematik dan risiko tidak sistematik. Nah, apa kaitannya dengan ekonomi saat ini? Dalam konteks global, resesi yang mungkin terjadi di negara-negara besar seperti Amerika Serikat menciptakan systematic risk yang mempengaruhi seluruh pasar, termasuk pasar Indonesia. Sebaliknya, unsystematic risk dapat muncul pada perusahaan-perusahaan lokal yang menghadapi masalah internal, seperti PT Garuda Indonesia yang sempat mengalami tekanan keuangan akibat pandemi. Yang C yaitu diversifikasi dan portofolio. Nah, diversifikasi itu strategi untuk mengurangi risiko investasi dengan menyebarkan aset ke berbagai jenis instrumen, sektor, dan geografis. Untuk portofolio itu kumpulan aset investasi yang dimiliki oleh investor. Diversifikasi membantu mengelola risiko portofolio dengan meminimalkan dampak kerugian dari satu aset terhadap keseluruhan investasi. Nah, contoh yang relevan seperti seorang investor di Indonesia dapat diversifikasi portofolio mereka dengan memiliki kombinasi saham serta keuangan seperti BCA, logam mulia seperti emas, dan properti. Ini akan melindungi portofolio mereka dari volatilitas di satu sektor tertentu secara global. Diversifikasi dapat mencakup investasi di pasar negara maju seperti Amerika Serikat serta pasar negara berkembang seperti Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu kita bahas mengenai laporan keuangan. Nah, dari soal tadi kita mendapatkan tugas untuk menjelaskan laporan keuangan dari PT Alamtree Resources Indonesia (TBK) atau ADRO. Laporan keuangan ini kami jelaskan dari PT tersebut dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Itu sudah ada ketentuannya di soal. Nah, dari tahun 2020 sampai 2023 ini kami sudah mendownload laporan keuangannya berbentuk PDF dan kami rangkumlah indikator keuangannya. Nah, dari hasil indikator keuangan tadi kami mendapatkan 5 indikator keuangan. Pertama, pendapatan usaha, laba bersih, total aset, total likuiditas, dan total ekuitas. Nah, berdasarkan data keuangan PT Alamtree Resources Indonesia (TBK) ADRO, nah, berikut adalah analisis rasio utama serta interprestasinya. Yang pertama yaitu rasio laba bersih ataupun net profit margin. Formulanya net profit margin sama dengan laba bersih dibagi pendapatan usaha dikali 100%. Nah, di sini sudah kita hitung dari tahun 2020, nah 2021, 2022, dan 2023. Interprestasinya, dari rangkuman ini tadi kita sudah mendapatkan bahwa net profit margin meningkat signifikan dari 6,27% di tahun 2020, itu ke puncaknya di tahun 2022 sebesar 34,94%.
Ini menunjukkan efisiensi operasional dan keuntungan yang lebih besar meskipun sedikit menurun pada tahun 2023 karena potensi tekanan pasar atau biaya operasional yang meningkat. Untuk angkanya di tahun 2023 itu sebesar 28,46%. Yang kedua itu rasio utang terhadap aset ataupun debt to asset ratio. Nah, formulanya itu total liabilitas dibagi total aset dikali 100%. Nah, kita sudah hitung di sini dari data yang sudah kita dapatkan tadi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Nah, rasio utang terhadap aset menunjukkan bahwa persentase aset yang dibiayai utang menurun secara signifikan pada tahun 2023 itu menjadi 29%. Hal ini menunjukkan perusahaan semakin sehat secara finansial dengan pengurangan ketergantungan pada utang. Nah, ini bisa kita lihat di tahun 2023 itu menurun. Kita mendapatkan angka itu sebesar 29,25%. Selanjutnya itu rasio utang terhadap ekuitas ataupun debt to equity ratio. Itu formulanya total liabilitas dibagi total ekuitas dikali 100%. Sudah kita hitung di sini dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Nah, debt to equity ratio itu menurun drastis pada tahun 2023. Itu sebesar 41,36%. Nah, perusahaan menunjukkan pengelolaan utang yang lebih baik, menjaga keseimbangan antara utang dan ekuitas untuk mendukung operasional. Nah, selanjutnya itu nomor 4, rasio pengembalian aset ataupun return on asset ataupun ROA. Nah, formulanya itu laba bersih dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Nah, ROA yang meningkat dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan peningkatan efisiensi dalam penggunaan aset untuk menghasilkan laba, meskipun sedikit menurun pada tahun 2023 itu sebesar 17,71%. Di sini kita sudah dapat angkanya. Nomor 5 yaitu rasio pengembalian ekuitas ataupun return on equity ataupun ROE. Formulanya laba bersih dibagi dengan total ekuitas dikali 100%. Di sini kita sudah dapat perhitungannya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. ROE ini menunjukkan seberapa baik perusahaan menggunakan ekuitas untuk menghasilkan laba. Kenaikan tajam hingga 2022 menunjukkan kinerja luar biasa dengan penurunan pada tahun 2023 yang masih mencerminkan hasil yang solid. Nah, analisis rasio PT Alam Tree Resources Indonesia Tbk DRO dan dampak lingkungan global. Nah, hasil dari analisis tadi itu menunjukkan peningkatan signifikan dalam kinerja keuangan dari tahun 2020 hingga tahun 2022, diikuti dengan penurunan moderat pada tahun 2023. Nah, perubahan ini sangat relevan jika dikaitkan dengan dinamika lingkungan global, khususnya perubahan tatanan rantai pasok global akibat perang Rusia-Ukraina dan konflik di Timur Tengah. Berikut ini adalah kaitannya. Pertama, dampak pada net profit margin. Itu adronya meningkat tajam dari tahun 2020 hingga tahun 2022 mencapai 34,94% dan menurun pada tahun 2023. Nah, perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan gangguan besar pada pasok energi global, terutama batu bara dan gas alam. Rusia sebagai salah satu eksportir energi utama mengalami sanksi ekonomi sehingga banyak negara beralih ke pasok energi lain termasuk Indonesia. Nah, Adro sebagai eksportir batu bara utama mendapatkan manfaat dari peningkatan permintaan batu bara karena negara-negara Eropa mencari alternatif terhadap gas Rusia. Harga batu bara mencapai rekor tertinggi pada tahun 2022 yang berkontribusi pada lonjakan margin keuntungan. Turunan pada tahun 2023 itu mencerminkan penyesuaian harga energi global serta pasar mulai menstabilkan diri. Yang kedua, debt to asset ratio ataupun DAR dan debt to equity ratio ataupun DER. Nah, ini menurun signifikan pada tahun 2023, mencerminkan pengurangan ketergantungan Adro pada utang. Ini mungkin mencerminkan langkah mitigasi risiko perusahaan di tengah ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang Rusia-Ukraina dan konflik di Timur Tengah.
Gangguan supply chain global. Konflik ini juga mempengaruhi biaya logistik internasional. Nomor tiga yaitu return on asset dan return on equity. Nah, kenaikan ROA dan ROE hingga tahun 2022 menunjukkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset dan ekuitasnya selama masa puncak harga energi. Nah, dari perang Rusia dan Ukraina itu melonjaknya harga batubara memberikan peluang besar bagi Adro untuk meningkatkan laba dan memaksimalkan kapasitas produksi dan ekspor. Dari konflik di Timur Tengah, itu konflik ini memperburuk ketidakpastian harga energi, mendorong permintaan lebih besar terhadap batubara sebagai sumber energi alternatif. Yang keempat itu diversifikasi dan strategi mitigasi risiko. Nah, Adro telah menunjukkan kapasitas untuk bertahan di tengah tekanan global dengan menjaga stabilitas keuangannya. Perusahaan tatanan supply chain global itu pergeseran ke pemasok energi non-Rusia menciptakan peluang besar bagi Adro di pasar Eropa. Nah, diversifikasi pasar seperti ke India dan Tiongkok membantu perusahaan mengurangi risiko ketergantungan pada pasar tertentu. Nah, investasi ke energi terbarukan, itu konflik global juga memicu pergeseran ke sumber energi yang lebih berkelanjutan. Adro mulai mengembangkan investasi di sektor energi hijau seperti proyek PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, untuk mengurangi exposure pada volatilitas pasar batubara. Nah, kesimpulannya, hasil dari analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa kinerja PT Adro itu sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global, terutama perang Rusia-Ukraina dan konflik di Timur Tengah. Permintaan energi yang meningkat selama periode konflik telah memberikan keuntungan besar bagi perusahaannya. Namun, untuk menghadapi ketidakpastian yang berkelanjutan, Adro harus terus beradaptasi dengan strategi diversifikasi, pengurangan utang, dan investasi ke sektor energi terbarukan, guna memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang di tengah perubahan global yang dinamis. Sekian penjelasan paparan dari kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan tingkah laku yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.